Wakil Ketua DPRD Sambas Arief Widiar mengapresiasi langkah cepat Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konjen RI di Sarawak, Malaysia. Dan Pemda Sambas menggelar pertemuan rencana pemulangan tenaga kerja Indonesia atau TKI bersama Forkopimda Rabu 15 April 2020 di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Aruk, Kecamatan Sejengan Besar, Kabupaten Sambas. Kepada sejumlah media, Arief Widiar menjelaskan agenda pertemuan bersama Konjen RI terkait lockdown COVID-19 yang berdampak kepada masyarakat Kabupaten Sambas yang bekerja di Malaysia dan rencana fasilitasi mereka yang ingin pulang ke Sambas serta menunjuk koordinator untuk mendata warga Sambas yang bekerja di Malaysia. Selain itu, mantan Ketua DPRD Sambas periode 2014 sampai 2019 ini juga menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam mengakomodir warga Kabupaten Sambas yang akan kembali ke daerahnya, seperti teknis-teknis pemulangan maupun membentuk kontak relawan sehingga mudah dilakukan pendataan dalam pemulangan nantinya. Terkait tim gugus tugas COVID-19 yang menyarankan agar tidak saja menangani medis saja, tetapi dapat memberikan referensi serta membentuk relawan bekerja sama dengan Konjen RI di Malaysia untuk membantu pemulangan warga Kabupaten Sambas yang bekerja di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyatakan bersyukur hari ini dengan sigap pihak pemerintah, artinya Bupati beserta seluruh jajarannya langsung bersama DPRD Kabupaten Sambas secara bersama-sama. Tentu Bupati memimpin kapalnya selaku kapten, selaku top manager di Pemda, membawa OPD-OPD terkait seperti Nakertrans, kemudian kesehatan, kemudian Sekda juga hadir dan sebagainya. Nah, DPRD juga, alhamdulillah kita para pimpinan DPRD hadir semua dalam rangka untuk melaksanakan rapat kerja dengan pihak KJRI, pihak Konjen dari Kuching Sarawak. Kita awali tadi dengan beberapa penjelasan dari Konjen tentang kondisi-kondisi. Nah, dari situ maka saya sendiri menanggapi apa yang dijelaskan Konjen. Saya simpulkan ada beberapa hal. Hal pertama adalah sesuai dengan apa yang saya utarakan tadi dalam rapat kerja tadi, bahwa di satu sisi ini semua kejadian adanya wabah yang pandemik ini adalah sesuatu yang sifatnya global. Artinya seluruh dunia sedang mengalami ini. Ini saya kategorikan ini adalah buat dibilang ini ujian dari Allah. Bahkan saya lebih jauh lagi mengatakan ini teguran dari Allah. Kemudian di sisi lain memang kita dalam Malaysia banyak TKI kita, banyak tenaga kerja kita yang sedang menjadi pahlawan devisa di Malaysia. Yang menurut informasi dari Konjen tadi, kalau secara nasional jumlahnya yang legal saja mencapai 120 sampai 130 ribu orang. Nah, terdata juga secara global yang ilegal diperkirakan sekitar 100 ribu orang se-Indonesia. Nah, kalau Kabupaten Sambas kita tahu data-data yang kita lihat sesuai laporan dari Nakertan dan sebagainya antara 23 ribu sampai dengan 25 ribu. Nah, ini menurut saya secara rutinitas setiap tahun, mau puasa ataupun mau lebaran, pasti mereka ingin cuti dan ingin pulang. Tidak ada COVID, tidak ada virus, tidak ada pandemik, ini siklus. Mereka tetap ingin pulang. Nah, sekarang yang jadi persoalan, rutinitas itu, siklus itu datang, kawan-kawan ini ingin pulang, ada wabah, dan Malaysia sedang menerapkan lockdown. Malaysia sedang ketat melaksanakan lockdown karena negara Malaysia juga negara yang pandemiknya cukup serius. Oleh karena itu maka ini harus kita bantu, ini masyarakat kita harus kita bantu. Nah, sekali lagi pihak pemerintah daerah, Bupati sangat sigap mengontak pihak Malaysia, pihak Konjen juga dengan nawaitu lillahi ta'ala bergerak datang rapat hari ini. Nah, rumus yang kita rumuskan adalah bagaimana agar semua kondisi ini dapat tertangani dengan baik. Apa masalahnya? Masalahnya adalah bahwa dari sekian banyak pekerja itu
secara legal standing, secara legalitas, faktanya ada yang legal, ada yang tidak legal. Tapi sekarang sedang ada pandemik, tentu akibat ketentuan lockdown membuat ini menjadi berisiko, terutama ya bagi mereka yang legal saja repot, apalagi yang ilegal. Itu satu sisi. Di sisi lain, ternyata dari kawan-kawan ini semua berdasarkan cerita dan berdasarkan fakta yang ada, karena kita juga mantau ngamati di grup-grup WA, di grup-grup Facebook kawan-kawan yang sedang bekerja di Malaysia, ternyata ada yang memang ingin pulang segera sekarang, waktu sekarang, dan ada yang ya nanti mau dekat Lebaran dia mau pulang. Tapi membuat mereka dari sekarang sampai mau dekat Lebaran nanti mereka harus menunggu, nggak bisa bekerja. Nah kalau nggak bisa bekerja kan nggak ada pendapatan, sedangkan kebutuhan sehari-hari tetap jalan, mau makan. Nah ini yang harus diperhatikan pemerintah. Pemerintah harus hadir di sini. Nah hasil pertemuan tadi, alhamdulillah kita Konjen memberikan saran, kepala daerah, bupati memberikan saran, kita DPRD juga memberikan saran agar ini semua ditangani dengan cara satu, dengan membuat kontak-kontak relawan. Jadi kita ingin inventarisasi, saya sendiri menyarankan tadi, kalau di Kabupaten Sambas ini, di Indonesia ini ada perintah dari Presiden untuk menangani penanggulangan dan percepatan penanganan COVID ini bentuk gugus. Nah saya tambahkan tadi, gugus jangan hanya bekerja terhadap bagaimana medis saja, tapi juga bekerja terhadap ikut membuat divisi, mereferensi, membentuk relawan-relawan ini. Misalnya kalau di Malaysia siapa yang punya kontak, yang siap ingin membuat relawan, ingin menjadi relawan, maka itu diinfokan ke Konjen. Karena masalahnya adalah Konjen berada di suatu tempat, sedangkan kawan-kawan ini menyebar di seluruh negara bagian di Malaysia. Nah sehingga oleh karena itu maka Konjen ini perlu bantuan untuk agar ini ada komunikasi, sehingga nanti dari relawan ini kita dapatkan kesimpulan data. Berapa sih orang-orang yang kita yang tidak bekerja akibat daripada lockdown ini, dan berapa yang masih bekerja. Nah, berapa yang tidak bekerja atau masih bekerja itu ingin pulang sekarang. Berapa yang tidak bekerja atau masih bekerja itu ingin pulang nanti. Bagi yang ingin pulang nanti dan sekarang sedang bekerja, oke, dia bisa mandiri. Tapi yang ingin pulang nanti, sekarang tidak bisa bekerja, dia harus lockdown, dia harus stay di rumah. Nah ini yang perlu kita data, kita bantu. Negara harus turun di sini, saya bilang tadi. Nah kita akan dapatkan data itu nanti dengan adanya relawan-relawan ini. Karena secara fakta cerita dari Konjen tadi, mereka terbatas tenaga, terbatas orang melapor ke mereka berada di mana, mereka udah turun, bukan main dah, udah turun. Oh ternyata mereka ada yang bekerja di tempat yang jauh jangkauannya, sehingga keterbatasan tenaga, keterbatasan jarak, keterbatasan komunikasi ini yang menjadi persoalan yang harus kita bantu. Nah kemudian tentu nanti di sisi lain sampai Konjen dan Bupati serta pemerintah tadi kita sarankan, setelah punya ide untuk menentukan hari, punya ide kan mereka, Konjen punya ide, Bupati punya ide untuk bagaimana agar di hari yang mereka ingin pulang itu nanti dibantu kendaraannya, dibantu. Nah ini juga harus dipikirkan, kalau dibantu kendaraan, dibantu apa waktu mau pulang, sedangkan SOP penanganan COVID mengharuskan tidak boleh ramai-ramai. Kalau ramai-ramai berpotensi penyebaran. Nah ini juga harus diatur betul-betul. Teknis-teknis SOP, disinilah medis bermain, ikut campur bagaimana mengatur pihak kepolisian, pihak TNI yang ikut membantu, bagaimana agar bertahap dan lain sebagainya, sehingga keinginan kita membantu kawan-kawan untuk pulang tercapai,
tapi tetap dilakukan dengan SOP yang benar. Namun menurut saya yang paling penting adalah dua hal. Satu, dibantu ini, bagaimana sembakonya, bagaimana bahan pokok makanannya bisa kita bantu. Yang kedua, bagaimana kalau memang bisa mereka diberikan pengertian kawan-kawan ini bahwa diberlakukan sama dengan himbauan pemerintah Indonesia sekarang, dimanapun orang dihimbau jangan mudik. Nah ini sama, kalau bisa dikasih pengertian, dihimbau jangan mudik, karena memang mudik bersiko. Nah kalau bisa, tapi kalau tidak bisa ditangani sesuai SOP tadi. Kalau tidak mudik bantuannya seperti apa? Nah itu juga boleh menjadi opsi saya pikir. Nah terakhir saya juga ngomong tadi bahwa tentu pihak DPRD sebagai wakil rakyat melihat ini sesuatu yang memang secara fakta perlu ditangani. Nah bukankah kita udah menggeser anggaran sebesar 6 miliar untuk gugus bekerja? Nah saran saya 6 miliar itu jangan, sekali lagi, jangan hanya untuk diplot atau digunakan untuk sektor medis saja, karena sektor medisnya kan udah ada. Dari DAP 27 miliar udah turun untuk membeli ventilator dan sebagainya, penyediaan ruang-ruang isolasi. Nah yang 6 miliar khusus untuk operasional gugus ini sisihkan juga itu untuk bagaimana membantu warga yang ada di sana yang tidak bekerja dan perlu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan dari 6 miliar itu kalau kurang, DPRD siap untuk menyetujui pemerintah menggeser yang mana lagi agar mereka betul-betul dapat tertangani. Sebagai wakil rakyat, DPRD akan mendukung ini termasuk anggaran, sehingga pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sambas dapat dijalankan dengan baik sesuai prosedur penanganan COVID-19. Oleh karenanya, ia menghimbau warga Kabupaten Sambas yang berada di Malaysia atau keluarganya yang ada di Kabupaten Sambas untuk dapat menginformasikan kepada tim gugus, sehingga segera dicarikan solusi permasalahannya. Saya sendiri bersama kawan-kawan di DPRD tentu tetap terus melaksanakan fungsi-fungsi kontrol, fungsi-fungsi pengawasan sesuai dengan kewenangan yang ada secara konstitusi. Nah kita memang sejak Bupati menetapkan KLB, ya itu di tanggal bulan Maret nggak salah, tanggal 24, bahkan sebelumnya begitu mewabah atau pandemik COVID-19 ini, kita Kabupaten Sambas memang udah mengancar-ancar bersiap-siap ya. Contohnya misalnya sebelum dinyatakan KLB saja oleh Bupati, Bupati telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk misalnya setiap dinas-dinas, setiap kantor, setiap tempat ramai menyediakan sanitasi. Dan saya ingat betul waktu itu di bulan-bulan akhir Februari kami baru pulang dari hasil konsultasi Raperda ke Jakarta. Begitu pulang di kantor Bupati di mana-mana udah ada tersedia di setiap pintu. Itu bukti bahwa Bupati kepala daerah sejak dini udah mulai. Namun karena perkembangan kita secara geografi, secara demografi, banyak pekerja dari luar, tentu itu menambah lagi resiko-resiko ODP, resiko-resiko PDP bertambah. Karena kondisi seperti ini banyaknya ODP, tentu banyak dasar yang menjadi pertimbangan kepala daerah menetapkan KLB. Nah pada saat KLB inilah saya melihat memang kita bersama pemerintah daerah, Bupati mulai berpikir bagaimana ini ditangani. Mereka segera membentuk gugus kerja yang memang berfungsi untuk dengan judul percepatan penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Mereka sudah buat dengan strukturnya. Bahkan DPRD juga masuk dalam struktur, ketua DPRD masuk dalam struktur. Kemudian gugus itu tentu mereka masing-masing gugus, masing-masing divisi di gugus mengajukan anggaran. Nah, ajuan-ajuan anggaran inilah yang akhirnya kita minta kepada pemerintah daerah
kita push pemerintah daerah agar segera dihitung berapa benar sebenarnya kebutuhan, berapa sebenarnya yang akan digeser. Nah, terakhir dengan berbagai cara kita mengajak mereka untuk transparan menggunakan dana itu, apa yang digeser dapatlah kita lakukan rapat yang kebetulan saya sendiri juga hadir dan rapatnya di DPRD sebesar 27 miliar itu dana DAK memang khusus diperuntukkan untuk penyediaan fasilitas dari DAK yang memang itu diatur oleh pusat. Untuk DAO-nya sendiri tidak kalah. Kalau tadi dari DAK 27 miliar sekian, dari DAK 23 miliar sekian. Nah, 23 miliar sekian itu dari mana ngambilnya? Saya kejar waktu itu. Menurut mereka kan dari infrastruktur yang dibatalkan dari DAO itu 9 miliar. Kemudian dari pemotongan perjalanan dinas itu sekitar berapa? 6 miliar atau berapa kah? Nah, kemudian dari pemotongan biaya makan minum penyelenggaraan pemerintahan nih termasuk DPRD, perjalanan dinas gitu juga termasuk DPRD. Nah, dapatlah total 23 miliar. 23 miliar ini kemana? Nah, kita kejar juga pihak pemerintah, diambil waktu itu. Kita tahu ngambilnya dari mana. Kemudian diplotkan kemana, ke apa? Untuk apa? Nah, mereka juga menjelaskan bahwa ada 9 miliar itu khusus untuk gugus yang menangani di bidang kesehatan. Kemudian ada 6 miliar itu untuk mereka mencoba membantu masyarakat terhadap masyarakat yang terdampak akses daripada kita harus stay at home ini. Nah, ada 6 miliar mungkin juga katanya mau dibelanjakan membeli bahan pokok atau beras. Kemudian ada lagi 2 miliar yang mereka gunakan nanti mungkin dekat-dekat puasa atau dekat lebaran untuk membantu penyediaan bahan pokok dengan program pasar murah. Nah, artinya berarti kalau pasar murah bukan masyarakat diberi, masyarakat tetap membeli tapi murah, disubsidi murah dari harga pasar. Nah, itu program yang sedang mereka lakukan. Sambil berjalan kami mantau terus, saya sendiri pribadi mantau terus. Saya datangi pihak pemerintah daerah, sekarang agak sepertinya 2 hari sekali, setiap hari 2 hari sekali saya tetap ke Pemda. Di mana ruang gugus, di mana kantor gugus, saya datangi. Nah, mereka juga mulai udah ini menyiapkan fasilitas-fasilitas seperti ventilator, seperti menyediakan ruang isolasi dengan asumsi kalau memang terjadi lonjakan. Di mana ruang isolasi itu? Mereka menginventarisir puskesmas lama yang sekarang dipersiapkan tempat-tempat tidur, dipersiapkan ruangan-ruangan di Pemangkat, di Sambas, kemudian mereka memfungsikan 2 rumah sakit, ditambah lagi 1 rumah sakit Pratama. Rumah sakit Pratama inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan sentral dan terakhir nanti. Kalau memang ledakan begitu besar, karena terbukti sampai hari ini saja Rumah Sakit Pemangkat, Rumah Sakit Sambas, Rumah Sakit Pemangkat kan baru ada 1 PDP. Rumah Sakit Sambas berapa? 8. Pratama belum ada. Jadi kita belum, pemerintah daerah Kabupaten Sambas belum menempatkan PDP di Rumah Sakit Pratama. Nah, walaupun begitu tetap kita mengejar. Saya sendiri nanya, kalau masih terjadi membludak, nah mereka udah menyebut adanya di Sambas ini ruang kayak kantor diklat yang nanti mau dijadikan kayak kalau dipusatkan Wisma Atlet. Nah, kalau kita di kantor diklat nanti akan dijadikan itu. Kemudian kalau di Pemangkat gedung Pancasila. Bahkan mereka punya ide juga ingin membuat ruang isolasi bagi tenaga medis. Artinya isolasi dalam bentuk isolasi kehati-hatian terhadap kesehatan mereka dengan isolasi istirahat untuk A+. Karena kita tenaga medis ini agak kurang. Dokter kita hanya 80.
dokter paru hanya 2, sama 1 pemangkat 1. Dokter paru, yang lainnya tambah 78 orang jadi 80. Perawat kita hanya sekitar 300-an lebih. Bidan kita juga demikian 300 lebih, 400 lebih. Nah oleh karena itu maka kalau memang dengan situasi yang membludak ini harus diaplus. Jadi harus ada tempat sentral peristirahatan mereka, tempat sentral mereka menjaga stamina dan sebagainya. Nah ditambah lagi sedang jalan ini bagaimana insentif, bagaimana APD, bagaimana hal-hal lainnya yang sedang mereka siapkan. Dari pantauan di lapangan, tampak Bupati Sambas, Konjen RI, Forkopimda, pimpinan OPD serta pihak terkait menggelar pertemuan guna mencari solusi terbaik untuk pemulangan warga Kabupaten Sambas yang saat ini masih berada di Malaysia. CSM TV, Madahkannya.